Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Skarkinanti dengan NIM 22010024047 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas 2022B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang kepala dusun dari Dusun Purejo, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Perkenalan dulu Pak, namanya. Ya, nama saya Ahmad Basuki, terus kepala dusun Borejo di Sancar, Kecamatan Ngancar. Bapak sudah menjabat menjadi kepala dusun itu berapa tahun? 30 tahun, tepatnya mulai September 1993. Cukup lama ya Pak. Ya. Berarti ini ya Pak, banyak sekali pengalaman dalam terjun ke masyarakat ya. Itu kira-kira apa saja suka dan dukanya selama ini menjadi kepala dusun? Kalau suka dan dukanya, emang kita terjun di masyarakat memang banyak ya, karena permasalahan di masyarakat itu bermacam-macam, sehingga mulai dari awal sampai sekarang itu sudah luar biasa. Alhamdulillah sampai hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila ya Pak. Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kan dikatakan Pancasila itu kan ideologi yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia ini kan multikultural. Jadi Pancasila ini dianggap ideologi yang paling cocok gitu. Nah, menurut Bapak itu seberapa penting Pancasila itu di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Ya. Kalau seberapa penting untuk Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu sangat-sangat penting sekali, karena itulah yang membedakan antara masyarakat Indonesia dengan yang lainnya. Sehingga di dalam Pancasila itu sudah komplit istilahnya, untuk dijadikan sebagai rujukan, panutan, dan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, baik itu diterapkan di perkotaan maupun di pedesaan, baik dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah untuk saat ini Pancasila memang yang paling cocok ya. Lalu karena Pancasila ini kan dianggap paling cocok, lalu apa saja yang Bapak terapkan di kehidupan sehari-hari ini yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari itu memang semuanya ya, bukan saya saja, semuanya itu kita selalu seharusnya memang berpedoman dari Pancasila itu sendiri, baik mulai dari keluarga penerapannya maupun kepada masyarakat ya. Dari keluarga itu misal salah satunya dalam pengambilan sebuah keputusan atau menyampaikan sesuatu baik kepada anak, kepada keluarga yang lainnya, ini kan minimal tidak boleh memaksakan ya, atau mencari jalan solusi. Intinya bagaimana yang terbaik itu juga mendengarkan pendapat dari masing-masing individu di keluarga itu sendiri. Itu yang dari keluarga. Terus yang dari masyarakat ya, kita sebagai kepala dusun tidak memungkinkan untuk, dan tidak boleh untuk pengambilan sebuah keputusan itu didasari atas pendapat pribadi ya. Itu memang selama ini
pengambilan keputusan dalam sebuah musyawarah intinya itu adalah pengambilan sebuah keputusan yang didasari atas musyawarah bersama, keputusan bersama, ya, dan diambil dari hasil sebuah musyawarah, sehingga bila mana itu diputuskan atas dasar pendapat pribadi itu karena memang dari masing-masing individu di masyarakat itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, sehingga untuk memaksakan sebuah pendapat, untuk memaksakan sebuah kehendak pribadi yang harus dilakukan dan diikuti oleh masyarakat banyak itu amatlah kurang bijaksana. Berarti tidak boleh memaksakan pendapat itu ya Pak yang paling penting. Sebenarnya bukan sekedar memaksakan pendapat, tapi kalau kehidupan di masyarakat itu memang yang paling kelihatan, bukan yang paling penting, yang paling kelihatan dan yang paling bisa dilihat di sana. Walaupun sebenarnya banyak aspek dari Pancasila itu yang selalu harus harus dilaksanakan, yang menjadi panutan dan pedoman. Tapi yang paling kelihatan kalau di masyarakat itu dalam pengambilan sebuah keputusan. Terus kan kalau di masyarakat itu kan pasti ya Pak ada konflik gitu antar masyarakat, antar perorangan lah. Nah itu sebagai seorang kepala dusun, apa yang solusi yang Bapak berikan supaya semua orang ini mendapatkan solusi yang adil gitu Pak? Dalam menyelesaikan sebuah konflik, dalam menyelesaikan sebuah perkara, ini kita tidak bisa mendengarkan pendapat atau mendengarkan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan konflik, sehingga kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Masalah duduk permasalahannya bagaimana, masalah yang menjadi perkara itu apa, sehingga kalau kita pengambilan sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah konflik itu mendengarkan dari semua pihak. Ini memang kita kalau menyelesaikan sebuah konflik, sebuah masalah, tidak mungkin akan memberikan memuaskan semua pihak, karena mesti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari sebuah konflik itu sendiri. Tapi kita akan berusaha mencarikan solusi dan berada di tengah-tengah permasalahan tanpa memihak, ya, sehingga konflik yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan yaitu dengan musyawarah, dengan mendengarkan semua pendapat dari masing-masing pihak dan mempertemukan pendapat itu untuk carikan jalan tengahnya. Lalu cara Bapak untuk mempengaruhi masyarakat yang ada di lingkungan Bapak ini supaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya sehari-hari itu seperti apa Pak? Di dalam pengamalan Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ini sebenarnya banyak faktor, banyak jalan, ya, agar yang ada dan terkandung di dalam Pancasila ini bisa terlaksana di kehidupan masyarakat. Itu bukan saja memberikan contoh, tapi memberikan menyampaikan, mengajak, dan juga mendengarkan, ya. Salah satunya kalau di sini kan memang mayoritas Islam, ya. Nah, di sana
Ini salah satunya adalah sila pertama ketuhanan. Yang jelas kita harus aktif, minimal kita mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, terus pengadaan. Biasanya kalau di sini kan banyak ada jamaah ibu-ibu, ada jamaah bapak-bapak. Nah, kita masuk di sana. Kalau kita masuk di sana paling tidak kita bisa memberikan sedikit pendapat kita, bisa memberikan pengarahan, bisa mengajak dari mereka, minimal menjalankan kehidupan beragama ini dengan juga bertoleransi, ya, bukan saja harus anti dengan ajaran agama yang lain, tapi paling tidak kita menjalankan agama kita sebagai agama Islam, tapi juga menghargai agama-agama yang lain. Terus selalu kalau masing-masing warga ini biasanya ada pertemuan. Nah, di sanalah kita masuk, ya. Kita mengajak dari warga masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan, ya. Itu sangat penting karena sekarang apalagi media sosial seperti saat ini, ya, ini sangat rentan. Nah, ini kita merangkul, mengajak, dan sering menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di lingkungan, baik yang kelihatan maupun yang mereka lihat di media sosial, itu memberikan penjelasan, memberikan arahan bahwa yang ada di sana tidak murni seperti apa yang kita lihat, tapi kita memberikan penjelasan, pengarahan dan pencerahan sehingga kehidupan masyarakat ini selalu bisa terjadi kerukunan, kekompakan, gotong royong selalu terjaga. Apalagi kita yang berada di desa, ya alhamdulillah terkait dengan gotong royong itu sangat mencerminkan sebuah kerukunan yang ada di Indonesia. Nah, karena untuk gotong royong ini di sanalah bisa kelihatan bahwa masyarakat kita itu bisa menjaga apa yang ada, minimal, ya, yang ada di kandungan Pancasila ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat, ya. Mungkin kalau di dalam di masyarakat untuk kehidupan masyarakat untuk menyesuaikan dengan ajaran-ajaran Pancasila ini memang kalau di desa itu lebih mudah karena masyarakatnya bukannya masyarakat desa itu mungkin secara SDM atau gimana kalah dari kota, enggak, tapi masyarakat di desa itu lebih bisa menerima, ya, lebih bisa mendengarkan. Mungkin itulah yang menjadi kemudahan kita berada di lingkungan pedesaan, minimal itu. Mungkin karena budaya di desa ini kan juga masih kental ya Pak, maka masyarakatnya ini juga masih menjunjung tinggi budaya daerah gitu. Iya, salah satunya seperti itu. Ya. Lalu untuk hambatan dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat ini apa saja Pak? Ada atau tidak? Kalau hambatan itu mungkin bukan sekarang saja ya. Hambatan itu ini bukan hambatan sebenarnya, tapi sebuah pendapat
atau dari masyarakat itu kadang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Itu kalau saya memandang bukan hambatan, tapi memang dari situ kita bisa belajar, bisa memberikan pengertian, eh, bisa menambah pengalaman. Karena perbedaan itu saya kira sangat diperlukan, karena kalau kita tidak ada hambatan, tidak ada perbedaan, tidak ada silang pendapat dan lainnya, mungkin kita berjalan mulus-mulus saja, lempeng-lempeng saja, itu pasti tidak ada tantangan, pasti tidak ada pergerakan, dan pasti tidak ada peningkatan pengetahuan atau peningkatan SDM dari masing-masing individu atau masyarakatnya. Tapi jangan sampai hambatan atau perbedaan itu akan merusak tata cara kehidupan bermasyarakat. Ya, itu. Jadi saya kira kalau hambatan itu tetap ada, tapi bukan hambatan itu yang harus dibesar-besarkan, tapi hambatan itu lebih kepada sebuah tantangan untuk lebih baik. Tadi kan Bapak juga sempat menyinggung tentang media sosial kan. Nah, itu kan karena perkembangan teknologi informasi sekarang kan sudah sangat pesat ya Pak. Nah, menurut Bapak itu bisa nggak media sosial itu dijadikan sebagai sarana atau sebagai tempat untuk mewadahi, untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat? Kalau media sosial itu sebenarnya sarana yang tepat untuk saat ini, ya. Tapi bukan sarana yang tepat untuk mempromosikan atau terkait kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila, tapi juga menjadi ancaman, ya. Saya kira ya, menjadi ancaman untuk dalam pelaksanaan Pancasila. Karena apa? Di media sosial sekarang banyak terdapat beberapa konten atau beberapa unggahan yang di situ menyampaikan hal-hal yang berpotensi untuk memecah belah. Saya kira itulah yang seharusnya dikurangi di media sosial di Indonesia, karena bukan hanya sekedar menyampaikan informasi yang ada di mana-mana, tapi juga menjadi sarana untuk memecah belah bila mana masing-masing kita sebagai individu kurang memahami isi media sosial itu sendiri, atau apa yang dimuat di media sosial itu ditelan mentah-mentah tanpa ada penyaringan, tanpa ada pendapat-pendapat yang bisa menjelaskan tentang kejadian atau informasi yang dimuat media tersebut. Ya. Nah, harapannya di media sosial tersebut pemerintah juga bisa memberikan kontrol, memberikan ruang, sehingga berkehidupan berpancasilanya Indonesia itu akan lebih baik lagi. Karena saya kira sekarang dalam penyampaian kandungan Pancasila sangat berkurang kalau saya lihat daripada dulu-dulu, karena ini pelajaran-pelajaran yang membahas, mengupas dan menyampaikan kandungan Pancasila harus bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berkurang di pelajaran-pelajaran sekolah. Ya.
Kalau dulu mulai dari SD sampai SLTA itu PMP itu sangat-sangat manjur untuk memberikan pengaruh yang besar kepada jiwa-jiwa warga Indonesia, bagaimana berperilaku, bagaimana bersikap itu menyesuaikan dengan kandungannya dari yang tertuang di Pancasila. Tapi untuk sekarang ini saya kira sangat minim karena pelajaran-pelajaran sekolah yang sekarang jarang atau minim sekali mengupas tentang Pancasila. Mungkin inilah peran pemerintah ataupun dunia pendidikan minimal, bukan mengembalikan ya, minimal sedikit mengadopsi apa yang ada di dunia pendidikan yang dulu. Itu saya kira bukan sebuah permasalahan yang tabu sebenarnya, tapi untuk saat ini dunia pendidikan di Indonesia itu sudah bergerak. Kalau orang bilang sekarang bergerak maju, tapi saya kira untuk saat ini ada sebuah permasalahan yang ditinggalkan di Indonesia, yaitu itu tadi, mengembalikan jiwa-jiwa Pancasila ke warga Indonesia dari mulai SD sampai SLTA itu sangat berkurang. Iya, tentang media sosial dulu tadi ya Pak. Media sosial itu kan saya setuju tadi karena semua yang ada di media sosial itu belum tentu baik. Banyak sekali konten-konten provokasi gitu kan Pak di media sosial. Jadi ketika seseorang ini tidak menyaring informasi yang diterima, takutnya nanti malah memecah belah konflik gitu kan Pak, memecah belah masyarakat gitu. Nah, terus Bapak tadi kan sempat menyinggung tentang dunia pendidikan juga kan. Di dunia pendidikan sekarang, menurut Bapak ini kurang gitu ya Pak, tentang pengenalan tentang Pancasila gitu. Berarti dunia pendidikan ini harus lebih menekankan tentang pendidikan Pancasila gitu ya Pak di sekolahnya gitu. Terus kalau dari peran pemerintah tadi kan pemerintah itu harus mewadahi gitu ya Pak, harus istilahnya itu memberikan pengetahuan gitu ya Pak kepada masyarakatnya agar masyarakat itu tahu gitu tentang pentingnya Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat. Yeah. Nah, berarti untuk saat ini apakah menurut Bapak itu ada nilai-nilai Pancasila yang harus diperkuat lagi agar masyarakat itu bisa lebih tahu gitu Pak, kalau Pancasila itu sangat penting gitu. Iya. Ini kalau terkait dengan Pancasila harus apakah ada yang diperkuat lagi? Ini kita tidak bisa milih-milih ya mana yang harus diperkuat dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Tapi kalau saya menilai ini menyeluruh terkait memperkuat nilai-nilai Pancasila di kehidupan warga negara Indonesia. Ini peran pemerintah, karena mungkin tanpa Pancasila Indonesia juga tidak bisa seperti ini ya, yaitu kehidupan di masyarakat yang saling menghargai, saling menerima. Tapi untuk sekarang mungkin terkait peningkatan ya terhadap nilai-nilai Pancasila ini, kita tidak bisa milih-milih mana yang harus diperkuat, tapi memperkuat itu secara menyeluruh sehingga nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya
ini dalam pelaksanaannya seimbang, sehingga misal contoh saat ini tentang sila pertama aja, Tuhan Yang Maha Esa, di dalam konten ya media sosial sekarang, di situ banyak kita lihat bagaimana masing-masing orang merendahkan, melecehkan dari agama yang lain, dari ajaran yang lain. Nah, itu saja sudah bisa kita lihat bisa menjadi pangkal sebuah sebuah perpecahan. Ya, itu terus tentang persatuannya juga seperti itu, sangat rentan disulut ya. Di Indonesia ini sangat rentan disulut, apalagi masalah kedaerahan, tentang suku, tentang ras tadi, itu sangat mudah disulut, sehingga kita tidak bisa memilih mana yang diperkuat, tapi secara menyeluruh yang harus diperkuat yaitu tentang nilai-nilai Pancasila itu mulai dari sekolah-sekolah, ya, mulai dari sekolah dasar. Inilah merupakan dasar untuk memasukkan, ya, karena nilai-nilai Pancasila ini memang yang harus dipahami, dimengerti, dilaksanakan tanpa merasuk di dalam jiwa mereka, tanpa mereka sadari memiliki jiwa-jiwa Pancasila tanpa didasari dari pelajaran dari kecil. Nah, itu sulit ya, karena di saat dari kecil yang kasarannya sudah dicekoki masalah itu semakin besar, sudah mendarah daging, sudah menjiwai, insya Allah langsung atau tidak langsung apa yang dijalani di kehidupan sehari-hari, mereka sudah pasti terbawa dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu tersebut ya. Sehingga kalau mana yang harus diperkuat itu tadi secara keseluruhan memang, karena jangan sampai nilai-nilai Pancasila ini tergerus dengan adanya teknologi ya, karena teknologi itu tanpa didasari dengan jiwa nasionalisme, karena sekarang dunia semakin terbuka dengan adanya teknologi. Nah, kita bisa itu tadi salah satu contoh kalau kita kurang memiliki rasa nasionalisme yang mungkin tetap terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Orang yang keluar negeri, apalagi kita banyak mendengar orang yang mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri yang membiayai pemerintah, tapi pada suatu saat dia lulus ya sekolah, justru dia tidak kembali ke negaranya, ke Indonesia, tapi justru dia mencari uang ke luar negeri dengan pembiayaan dari pemerintah. Ini mungkin yaitu tadi, kalau saya secara pribadi menilai mungkin rasa nasionalisme yang dimiliki dari orang tersebut ini minim, karena yang diburu adalah uangnya, kerjaannya, sehingga apa yang diberikan pemerintah pada mereka ini dia tidak merasa berhutang budi. Nah, apalagi banyak orang Indonesia yang ke luar negeri justru memprovokasi dan menjadi provokator di luar negeri untuk menjelek-jelekan negaranya sendiri. Ya, itu
eh, kan sekarang itu banyak seperti itu. Apakah karena memang media sosial sudah seperti ini sehingga informasi sudah mudah didapatkan atau gimana saya tidak tahu, tapi yang jelas informasi yang sekarang kita terima kan juga seperti itu. Nah, itu. Berarti Pancasila ini masih relevan ya Pak? Dari pertama kali ada itu dari awal-awal merdeka itu kan sampai sekarang ini kan Pancasila kan masih dipertahankan ya Pak. Berarti dari meskipun ada perkembangan teknologi, ini Pancasila masih dianggap relevan gitu ya Pak? Sangat-sangat relevan karena eh, kalau pendapat saya ya Pancasila inilah yang bisa melindungi dan mempersatukan Indonesia sampai saat ini. Ya, itu mungkin yang tidak bisa dimiliki oleh negara-negara lain. Ya, kita sangat bersyukur berada di Indonesia ya karena punya Pancasila yang bisa mempersatukan, bisa melindungi, bisa eh, apa ya menggabungkan dari semua perbedaan yang ada di Indonesia menjadi satu. Nah, sehingga bukan saja relevan, masih relevan apa enggak, ini sangat-sangat relevan sampai saat ini. Ya. Dan itulah yang harus kita jaga, kita rawat. Nah, bahkan perlu kita tingkatkan. Ya. Apa itu kita tingkatkan seperti saya sampaikan di awal, ini nilai-nilainya, pemahamannya, ya, menyampaikan kandungan-kandungannya kepada masyarakat, terus memperbanyak tokoh-tokoh yang bisa mengupas dan menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada umum, kepada masyarakat, ya, apalagi yaitu tadi di dunia pendidikan, sehingga jangan sampai nilai-nilai Pancasila yang sudah disusun, dibentuk dari para tokoh-tokoh nasional kita ini lambat laun akan tergerus dengan adanya teknologi tanpa disertai orang-orang yang bisa memberikan penjelasan, pemahaman dan menyampaikan kepada masyarakat Indonesia. Itu. Ya. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya untuk mau diwawancara oleh saya. Pertanyaannya ini sudah semua Bapak. Jadi kita cukupkan saja waktunya. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama.